wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Ika Agustin. Saya Irena Kisya. Saya Kansa Kairunisa. Di sini kami akan membahas materi mengenai wakaf. Dan langsung saja kita mulai, let's go. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun tanah yang diwakafkan harus benar-benar tanah milik yang bersih, artinya bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan, dan sengketa. Karena tujuan dan fungsi dari wakaf adalah untuk kepentingan keagamaan dan keperluan yang suci, maka sudah selayaknya tanah yang diwakafkan harus benar-benar bersih dari segala perkara. Seseorang yang mewakafkan tanahnya harus mengucapkan ikrar atau kehendak secara jelas kepada nazir atau kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf seperti yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Apabila berupa badan hukum, maka yang berhak mengucapkan ikrarnya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum atas nama badan hukumnya dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi dan syaratnya harus benar-benar badan hukum yang berkedudukan di Indonesia serta mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tanah yang hendak diwakafkan. Selanjutnya ada proses pewakafan tanah milik menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, tata cara pewakafan yang dilakukan oleh masyarakat itu terdapat 2, yang pertama dengan ikrar, yang kedua dengan nazir. Nah, ikrar itu merupakan salah satu syarat utama dalam perwakafan karena saat ikrar telah dinyatakan, maka pihak lain itu baru bisa mengetahui kalau misalkan seseorang itu telah mewakafkan tanahnya. Dan orang yang mengucapkan ikrar wakaf itu merupakan seorang wakif. Tanah wakaf yang dibuat ya sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu di mana wakifnya juga sudah tiada, akta ikrarnya itu dapat diganti dengan akta pengganti akta ikrar wakaf (AIW). Penggantian ini harus disaksikan oleh 2 orang saksi yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. C. Status tanah yang diwakafkan. Hampir semua tanah yang diwakafkan merupakan tanah hak milik dan sebagian diantaranya sudah memiliki sertifikat. Namun, ada juga sebagian kecil tanah yang belum bersertifikat, sehingga bukti kepemilikannya hanya berupa petak D. D. Pendaftaran tanah. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah, maka Undang-Undang Pokok Agraria telah menggariskan adanya keharusan melaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi dapat disimpulkan, perwakafan dilakukan oleh wakif di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW dengan cara mengucapkan ikrar wakaf yang disaksikan oleh 2 orang saksi, sekaligus ditunjuk siapa yang menjadi nazirnya. Akta ikrar wakaf memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. Setelah itu, akta ikrar wakaf selesai, PPAIW berkewajiban untuk mendaftarkan perwakafan atas nama nazir ke kantor pertanahan. Pengaruh hak atas tanah yang diwakafkan terhadap kepastian hukum. Kepastian hukum itu menjadi prinsip esensial terutama dalam kaitannya dengan tanah wakaf, di mana tanah tersebut itu harus terdaftar dengan jelas dan sah untuk mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari. Nah, proses pendaftaran tanah ini bisa dilakukan di BPN di tingkat kabupaten atau kota. Proses pendaftaran tanah di BPN dan penerbitan sertifikat wakaf merupakan langkah penting yang memastikan tanah tersebut itu diakui oleh negara dan terlindungi dari segala bentuk peralihan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Dalam hukum Islam, tanah yang diwakafkan dianggap sebagai harta abadi yang tidak bisa diperjualbelikan, diwariskan, dan dialihkan ke pemilikannya. Hal ini memberikan kepastian bahwa tanah tersebut akan terus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk kepentingan keagamaan, sosial, atau kesejahteraan umum. Namun, sebelum tanah tersebut diwakafkan, status kepemilikannya harus bebas dari masalah seperti sengketa atau pembebanan hutang. Proses peralihan hak atas tanah ini harus dipastikan sah sebelum tanah diwakafkan.
sehingga tanah tersebut bisa menjadi objek wakaf yang sah secara hukum. Setelah proses wakaf dilakukan dan sertifikat tanah wakaf diterbitkan, tanah tersebut dilindungi dari segala bentuk klaim atau sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari. Nazir sebagai pengelola tanah wakaf juga memainkan peran penting dalam menjaga kepastian hukum ini. Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah, meliputi: pertama, kepastian hukum atas objek tanahnya, yaitu letak, batas, dan luas. Yang kedua, kepastian hukum atas subjek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya atau perorangan dan badan hukum. Kepastian hukum atas tanah wakaf bergantung pada proses pendaftaran yang sah, peran nazir yang efektif, serta adanya sertifikat yang memberikan pengakuan hukum. Jika semua elemen ini terpenuhi, maka tanah wakaf akan terlindungi secara hukum dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat sesuai dengan maksud wakaf. Yang terakhir ada kesimpulan. Pada dasarnya tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukannya dan penggunaannya yang menyimpang pada hal yang sudah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun dalam hal-hal tertentu, dengan persetujuan Menteri Agama, dapat diadakan perubahan, yaitu apabila tidak sesuai dengan tujuan wakaf, seperti yang diikrarkan oleh wakif, atau adanya kepentingan umum bersama. Lalu, selain tidak dapat diubah peruntukan dan penggunaannya, wakaf menurut sifat dan tujuannya juga tidak dapat dipindah tangankan, sehingga tanah wakaf itu tidak dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Biru laut seperti kolam, Ikan paus pandai menyelam, Dari lubuk hati yang paling dalam, Kami tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat